Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Long Time Entertainment akan mencoba ini mengukur memakan akinya itu berapa ampere ini. Ini kan setelah di upgrade jadi tenaganya lebih besar, tapi jadi agak sedikit boros. Tapi kita penasaran makan aki itu berapa ampere per jamnya. Kita lihat di sini saya sudah ada ampere meter, dan ampere meter saya ini mendukung sampai 50 ampere untuk membaca arus yang dimakan oleh elektronik. Ini saya pakai suplai aki 10 ampere, beban lampu 100 watt ya, 100 watt. Mari kita coba. Ini kondisi yang low ya, yang low, mode low nya saya hidupkan. Ketika mode low lalu diberi beban lampu 100 watt, ini akan memakan berapa ampere ini. Kita lihat ya, kita lihat ini 0, 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere, 50 ampere. Sampai mana ini jarum ini bergeraknya. Ini yang mode low ya, kita lihat sampai di mana pergerakan jarum ini ya. Ternyata di 6 ampere. Ini kondisi low ya, yang low mode, memakan sekitar 6 ampere. Berarti kalau 6 ampere, kalau aki 10 ampere ini berarti kuat sekitar 2 jaman ya, sekitar 2 jaman, tergantung lapangan. Ini tadi makannya 6 ampere ya. Ini kita lihat lagi, ini yang kondisi low mode 6 ampere. Semoga kelihatan. Coba ketika saya pindah ke itu, ke high mode. Nah, ini saya pindah high mode, kita lihat makan berapa ampere ya. Kita lihat berapa ampere yang dimakan ketika high mode ya. Wow, sekitar 14 ampere teman-teman, 14 ampere. Jadi kalau pakai aki 10 ampere berarti nggak ada sejam ya, nggak ada 1 jam sudah habis ini aki. Makannya 14 ampere coy, lumayan besar ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri. Ini saya ulangi lagi, ini yang high mode ya, 14 ampere, 14 ampere teman-teman. Lumayan kejam juga ya, ini kecil-kecil tapi makan listriknya lumayan besar loh, 14 ampere, gila. Ini padahal saya meteran ini 50 ampere, ini makan listriknya sampai ke 14 ampere. Lumayan besar ya. Dengan beban 100 watt harus mensuplai 14 ampere. Coba kalau kita mode low dulu, mode low, tapi ini frekuensinya saya pentokkan ya. Nah, ini potensinya saya putar sampai mentok. Kita lihat, ini yang low modenya ya, sampai mentok ya. Oh, nggak mau, kalau low mode nggak bisa sampai mentok teman-teman. Oh, berarti malah berkurang ya. Low mode ini dimentokin malah nggak bisa ya, karena memang
saking iritnya, dia malah nggak mau jalan, jadinya malah rendah itu makan ampernya. Tapi kalau paling rendah ini jadi tenaganya full semuanya dikeluarkan gitu. Makanya 6 ampere. Ini yang kondisi low. Dan setelah di-upgrade ini, kalau sebelum di-upgrade lebih irit daripada ini. Yang kata saya 3 ampere kuat seharian, memang karena 100 watt ini cuma mendrip nyalanya kecil sekali. Ini kan setelah di-upgrade nyalanya seperti ini, dan makanya 6 ampere. Nah ini makanya 6 ampere ini teman-teman. Ini setelah di-upgrade. Jadi kalau di mode high mode, nah ini saya pindah high mode, lalu frekuensi ini PDC-nya saya mentokkan. Coba makanya berapa ampere. Penasaran saya. Apakah berkurang? Kita lihat ya. Mana ya teman-teman? Keliru ya. Nggak kuat ternyata kayaknya. Mungkin ini saya akinya nggak kuat kayaknya teman-teman. Ini yang low mode, yang high mode. Ntar dulu teman-teman, apa ada yang salah? Akinya kayaknya udah low yo guys. Belum saya cas kemarin. Ada apa gerangan? Coba makanya berapa ampere. Ini teman-teman, tadi ada yang salah berarti. Ini kalau mode high mode lalu frekuensinya mentok, makanya segini ampernya. Wow, kisaran 20 ampere teman-teman. Ini setuman ini makanya 20 ampere per jam. Berarti kalau pakai aki 10 ampere cuma bertahan setengah jam ini. Buset, lumayan boros ya. Setelah di-upgrade, pantesan aja nila kena ya. Kecil-kecil nila kena. Ya jelas ya. Makanya ternyata 20 ampere ini teman-teman. Nah, kita ulangi lagi. Ini mode high-nya, tapi saya pentokkan frekuensi di itu. Frekuensi PDC-nya saya pentokkan. Anda bisa lihat sendiri lagi. Nah, makanya berapa ampere ini. Tadi kelihatannya 20 amperan. Ya, 19 ampere. Kelihatannya tadi 20, berarti 19 ampere ini makanya. Hampir 20 ampere. Beban 100 watt makanya 20 ampere teman-teman. Lumayan besar juga ya konsumsinya. Hampir 20 ampere. Jos juga ya. Kalau aki 10 ampere ya setengah jam ini. Nggak bisa bertahan lama. Ini setelah di-upgrade ya. Sebelum di-upgrade nggak seperti ini, irit sekali. Sebelum di-upgrade irit, bahkan cuma 1 ampere. Waktu makan saya pernah tes itu cuma 1 ampere seperti ini. Coba saya contohkan waktu sebelum di-upgrade, harusnya seperti ini nih. Sebelum di-upgrade kan harusnya seperti ini. Nah, dulu pokoknya sebelum di-upgrade itu
lampu 5 watt aja drip teman-teman. Nah ini cuma 3 ampere ini, makanya ini karena berhubung sudah di upgrade makanya masih 3 ampere ini, paling kecil 3 ampere, paling kecil konsumsinya 3 ampere ini. Berarti kalau aki 10 ampere kuat 3 jam lebih ya. Ini padahal setelah di upgrade. Kalau yang sebelum di upgrade lebih irit lagi ya, 10 ampere setengah hari lah, setengah hari apa seharian. Soalnya waktu kemarin itu saya tes cuma beberapa saat saja, tapi nggak berpikir ke situ. Ini baru berpikir mungkin besok-besok saya akan coba yang bikin yang paling irit ya, paling irit, biar apa ya, konsumsi baterainya tidak terlalu boros tapi kekuatannya imbang dengan setruman ikan platina, bahkan lebih besar daripada setruman ikan platina. Kalau setruman kayak gini kan stabil dia outputnya gitu. Kalau setruman ikan platina kan outputnya itu enggak stabil, kekurangannya itu saja. Untuk masalah bandel-bandelnya, bandelan setruman ikan platina untuk kestabilannya kalah dengan setruman model seperti ini. Tembus 20 ampere kalau high mode teman-teman. 20 ampere, gila ya, MOSFET 2 makan 20 ampere. Kejam juga ya. Coba kita mode high-nya lagi, kita lihat lagi ya. Ini mode high-nya ya, kita lihat lagi. Masih penasaran, bener-bener makan 20 ampere coy. Oh 19 ampere, hampir 20 lah. Edian kecil-kecil makanya banyak ini, kecil-kecil makanya banyak ini guys. Mantap, mantap. Pantesan aja ikan nila setelah pak kena ya waktu itu ya, waktu tes uji coba waktu itu pertama setelah di upgrade itu. Pantesan aja ikan nila kena gede ya, wajar makannya aja 20 ampere kalau dibikin yang strong ya. Kalau yang dibikin yang belum upgradean nggak terlalu kayak gini, nyalanya lampu juga 5 watt aja nggak nyala, nyalanya drip sekali. Setelah di upgrade nyalanya gila-gilaan ya, sesuai lah, sesuai tenaga. Walaupun 2 watt ini bener-bener nila kena cuy. Anda saja kalau beli PDC yang 2 watt, yang PDC yang pakai PWM ya 2 watt itu kadang ikan nila suka kabur ya, suka ada yang kabur gitu, masih kurang gereng gitu. Masih kurang gereng. Tapi ini bener-bener ikan nila itu kena ya, suka kena gitu, walaupun tanpa PWM. Jadi ternyata makan ampernya besar juga teman-teman, makan ampernya itu ya. Jelas saja ikan nila 4 jari kena ya, walaupun pakai 2 watt ya, dan tanpa PWM lagi ya. Mungkin ini saja, sampai di sini pengukurannya. Semoga Anda paham konsumsinya setelah di-upgrade ya seperti ini konsumsi baterainya. Kalau mau diiritkan lagi bisa diiritkan lagi. Barangkali ada teman-teman yang suka yang irit-irit, bisa diiritkan. Ini kan yang mode boros, karena saya tutorial ya biar aneh aja, kelihatannya boros gitu, biar tenaganya gereng. Kalau mau diiritkan bisa, kalau targetnya cuma gabus, betok, water, bisa diiritkan lagi, bisa ya. Mungkin ini pengukuran kali ini agar Anda bisa mengira-ngira seboros apa gitu, setruman model kayak gini, seboros apa ya. Jelas
ya nggak jauh beda kalau pakai PDC yang menggunakan PWM ya, nggak jauh beda kalau dibikin boros gitu, masih mengimbangi lah ya. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.